saya Novita Sriani Rezekia Jemunga dengan NIM 22411176. Di sini kami akan membahas tentang destilasi. Yang pertama, pengertian destilasi. Destilasi atau penyulingan merupakan proses pemurnian suatu campuran yang biasanya berupa cairan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Destilasi merupakan proses pemisahan fisik yang tidak memerlukan reaksi kimia. Secara komersial, destilasi merupakan sejumlah aplikasi, misalnya untuk memisahkan minyak mentah menjadi fraksi-fraksi yang lebih ringan yang digunakan sebagai bahan bakar dalam transportasi, pembangkit listrik, maupun proses pemanasan sehari-hari. Air disuling untuk menghilangkan kotoran seperti kandungan garam-garam laut. Udara disuling untuk memisahkan komponen-komponen penyusunnya, terutama oksigen, nitrogen, dan argon untuk keperluan industri maupun laboratorium. Model ideal destilasi berdasarkan pada hukum Brown and hukum Dalton yang menyatakan bahwa destilasi didasarkan pada perbedaan titik didih dari masing-masing komponen cairan yang akan dipisahkan. Bahan-bahan yang dapat dipisahkan dengan metode ini adalah bahan-bahan yang berbentuk cairan dan tertahap pemanasan serta memiliki titik didih yang jauh lebih berbeda. Titik didih untuk destilasi berkisar antara 40 sampai 150 derajat Celcius, karena jika lebih besar dari 150 derajat Celcius, maka banyak substrat yang terurai selama proses destilasi. Sedangkan jika dilakukan pada suhu kurang dari 40 derajat Celcius, maka akan banyak substan yang hilang selama pengerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi destilasi menurut Lestari 2010. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi destilasi, yaitu yang pertama jenis bahan, yang kedua temperatur, yang ketiga volume bahan, dan yang keempat waktu destilasi. Yang berikut ada menurut Adani dan Puji Astuti 2017. Destilasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama jenis larutan, yang kedua volume larutan, yang ketiga suhu, yang keempat waktu, dan yang kelima adalah tekanan. Bagian-bagian dari alat destilasi sederhana. Yang pertama ada klem dan statif, berfungsi untuk menyangga bagian-bagian dari peralatan destilasi sederhana sehingga tidak jatuh atau goyang. Yang kedua ada labu destilasi, yaitu berfungsi untuk menempatkan sampel yang akan didestilasi. Yang ketiga ada kondensor, yaitu berfungsi untuk mendinginkan uap destilat yang melewati kondensor sehingga menjadi cair. Yang keempat ada termometer, yaitu berfungsi untuk mengamati suhu dalam proses destilasi sehingga suhu dapat dikontrol sesuai dengan suhu yang diinginkan untuk memperoleh destilat yang murni. Yang kelima ada labu pemanas, berfungsi untuk memanaskan sampel yang terdapat pada labu destilasi. Yang keenam ada wadah untuk menampung destilat yang diperoleh dari proses destilasi. Yang ketujuh ada pipa penghubung atau adaptor, yaitu berfungsi untuk menghubungkan antara kondensor dan wadah penampung destilat. Yang kedelapan ada batu didih, yaitu berfungsi untuk mempercepat pendidihan sampel dengan menahan tekanan atau menekan gelembung panas pada sampel serta menyebarkan panas yang ada ke seluruh bagian sampel sehingga tidak terjadi bumping. Destilasi fraksionasi dengan keterangan gambar 1 yaitu ada air, yang kedua ada labu destilasi, yang ketiga sambungan, yang keempat termometer, yang kelima kondensor, yang keenam aliran masuk air, yang ketujuh aliran keluarnya air, yang kedelapan labu destilat, yang kesembilan lubang udara, yang kesepuluh tempat keluarnya destilat, yang ke-11 penangas, yang ke-12 air penangas, yang ke-13 soplet, dan yang ke-14 yaitu wadah labu destilat. Perkenalkan, nama saya Miguel Safatex YKC dengan NIM 224111175. Di sini saya akan menjelaskan mengenai destilasi uap dan destilasi vakum. Destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa dengan titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Sifat fundamental dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campuran. Selain itu, destilasi uap dapat digunakan untuk campuran senyawa yang tidak larut dalam air di semua temperatur, namun tetap dapat didestilasi dengan air. Jika dua larutan yang tidak saling bercampur ditempatkan dalam satu wadah, maka jumlah tekanan uap sistem sama dengan jumlah tekanan uap dari masing-masing komponen pembentuknya.
Campuran ini akan mendidih pada suhu lebih rendah daripada titik didih kedua komponen. Hasil destilasi memiliki komposisi yang tetap selama kedua fasa cair ada di dalam labu destilasi. Hal ini wajar mengingat tekanan total tidak bergantung pada banyaknya bahan yang ada, apakah murni atau bercampur dengan bahan yang tidak saling campur. Air adalah komponen yang paling penting dan sering digunakan mengingat banyak senyawa organik tidak larut dalam air. Dengan menguapkan air ke dalam labu campuran yang mengandung senyawa organik akan keluar di bawah titik didih air. Aplikasi dari destilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari eukaliptus, minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Campuran dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran dan mungkin ditambah juga dengan pemanasan. Uap dari campuran akan naik ke atas dan menuju ke kondensor dan akhirnya masuk ke dalam labu destilat. Selanjutnya ada destilasi vakum. Destilasi vakum ini biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Metode destilasi ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih rendah jika kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air. Untuk mengurangi tekanan digunakan pompa vakum atau aspirator. Aspirator ini berfungsi untuk penurunan tekanan pada sistem destilasi ini. Destilasi asetrop. Destilasi asetrop yaitu destilasi dengan menguapkan zat cair tanpa perubahan komposisi. Destilasi ekstraktif. Destilasi ini mirip dengan destilasi azetropik dalam hal penambahan senyawa lain untuk memperoleh proses pemisahan. Destilasi ekstraktif sebagai solusi dan penanganan dan pemurnian destilat hasil optimas kolom destilasi konvensional di mana umpan dialirkan masuk ke dalam preater. Di dalam preater, umpan dipanaskan hingga suhu 60-70 derajat Celcius dan masuk ke dalam kolom destilat yang terdiri dari 12 tray dengan tipe bubble cup. Destilat akan keluar memenuhi akumulator sebelum disirkulasikan sebagai reflux, sedangkan bagian residu akan mengambil pemanasan ulang oleh rebioer. Residu yang tidak teruapkan akan diambil sebagai produk bawah. Destilasi kering. Destilasi kering dilakukan dengan menggunakan retort yang terbuat dari baja tahan karet yang dilengkapi dengan alat pemanas listrik, 3 kondensor, dan 2 labu penampung destilat, di mana cairan yang terbentuk mengalir melalui bagian bawah retort ke alat pendingin atau kondensor, kemudian destilat ditampung dalam 2 buah labu dengan volume 2 liter. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian alat destilasi. Yang pertama itu adalah destilator. Destilator ini merupakan alat yang digunakan untuk proses pemanasan dan dia berada pada suhu tertentu. Kemudian ada heater. Heater ini adalah objek untuk memancarkan panas atau menyebabkan panas untuk mencapai suhu yang lebih tinggi. Kemudian ada thermocouple. Thermocouple ini adalah sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui 2 jenis logam konduktor yang berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Yang keempat yaitu ada kondensor. Kondensor ini merupakan alat yang memiliki fungsi untuk menguap menjadi bentuk air. Berikut adalah pressure gauge, di mana alat ini menggunakan kolom cairan untuk mengukur tekanan. Sebuah pengukuran vakum yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam ruangan hampa yang selanjutnya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tinggi dan rendah vakum. Yang berikutnya itu adalah tempat masuk umpan. Terus ada tempat penampungan, di mana alat ini digunakan sebagai tempat air, sebagai air pemanas. Kemudian untuk pemasang serangan destilasi. Yang terakhir yaitu tangki air pendingin. Dia ini alat yang digunakan untuk mengubah uap menjadi air. Baik, yang berikut yaitu tahapan destilasi. Ada beberapa tahapan proses destilasi. Adalah yang pertama, evaporasi. Evaporasi itu proses pemindahan pelarut sebagai uap dari cairan. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Yang kedua yaitu pemisahan uap cairan. Ini dia dalam kolom, dan untuk memisahkan komponen dengan titik didih lebih rendah yang lebih mudah menguap dari komponen lain yang kurang volatil. Keuntungan dan kekurangan destilasi. Keuntungannya yaitu dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi dan produk yang dihasilkan benar-benar murni. Kekurangan destilasi yaitu berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas, hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Biaya penggunaannya alat ini relatif mahal.